Ustaz, kelupaan ana. Belum oh ya, khair. Taib. Apa namanya? Harus sholat 5 waktu berjamaah, kemudian nggak boleh berzina, nggak boleh minum khamar. Masya Allah, itu kelihatannya bagus semua ya ikhwah. Tapi ternyata di dalam kertasnya itu ada tulisan-tulisan kayak Arab kebalik dan lain sebagainya. Kemudian apa? Itu untuk yang selalu ditaruh di dompetnya. Masya Allah, masih sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jal tidak diamalkan sekalipun. Hanya saya tahu ini apa namanya kertasnya, ini syarat-syaratnya, ini amalannya. Alhamdulillah nggak diamalkan. Dengan izin Allah Azza wa Jal dijaga dari kesyirikan tersebut. Pada intinya apa ya ikhwah? Itu semuanya dusta. La tahsul illa bi umuri syirkiyah. Pasti ada penghambaan dengan kekufuran atau kesyirikan, itu pasti ada. Minimalnya suatu penghambaan yang sifatnya loyal dengan mereka, para jin ataupun iblis ini. Misal, di antara yang mengagungkan mereka dengan misalkan, ini harus rajin sedekah, harus rajin ini. Untuk siapa niatnya coba? Apakah niatnya untuk Allah? Tidak. Mereka melakukan niat untuk apa? Biar mendapatkan ini dan itu, mendapatkan kelebihan sihir, mendapatkan terlihat tampan depannya para perempuan, yang perempuan terlihat cantik di depannya para laki-laki, dan lain sebagainya. Banyak. Masya Allah. La tahsul illa bi umur syirkiyah. Dan itu real. Selanjutnya. Sekarang pengertian satu persatu. Apa itu sihir ini? Fasihru ibaratun amma khufiya wa latufa sababuhu. Sihir itu ibarat ataupun suatu penggambaran ibarah. Ibarah itu kalau di kita sebetulnya gambarannya presentasi, itu ibarah atau teks lah. Amma khufiya wa latufa sababuhu. Jumpa jampilah gitu loh simpelnya. Amma khufiya, yang samar, perkara yang samar. Walatuf dan lembut sababu, sebab-sebabnya. Maka sihir itu dari kelembutan, dari hal-hal yang kecil, yang lembut, itu terlihat. Taib. Itu diantara sihir secara bahasanya. Sumya sihra li'annahu yahsulu bi umurin khafiyah. Kenapa dinamakan sihir? Artinya sihir itu ya ikhwah, perkara yang samar, khafiyah, bi umurin khafiyah. Hal-hal yang tidak diketahui, hal-hal yang rahasia. Itu sihir. Hal-hal yang rahasia. La tudraku bil absar, enggak bisa dilihat dengan kasat mata. Naam, itu sihir. Enggak bisa dengan dilihat kasat mata. Wa huwa azaim warraqa. Yaitu apa sihir itu? Azaim, suatu mantra-mantra, itu azaim. Warraqa, dan bacaan-bacaan. Itu arti dari sihir, suatu baca-bacaan ataupun mantra-mantra yang kecil ataupun lembut, samar dari, nggak terlihat dari mata. Itu pengertian dari sihir. Wa kalamun yutakallamu bih, dan suatu ucapan yang diucapkan. Jumpa jampi, mantra-mantra, ucapan yang diucapkan. Maka hati-hati ya ikhwah. Di antaranya yang latah kalau bahasanya ya. Seperti ini hanya contoh, kita saya nggak memberikan arahan ke antum, tapi hanya mencontohkan agar tidak kejerumus. Di antaranya bin salabin, apa itu ada suatu unsur ya ikhwah, kalimat-kalimat itu. Maka hati-hati kalau anak kita mungkin mengucapkan itu, jangan dibiarkan. Tegur, nggak boleh nak mengucapkan ini. Ini termasuk apa namanya mantra-mantranya sihir, dukun dan lain sebagainya. Maka harus diperhatikan. Inilah bentuk kasih sayang sebenarnya kepada anak itu seperti itu. Jangan lost, tidak pernah dibimbing masalah akidahnya. Karena ini hal yang latah. Latah itu apa ya? Ibaratnya hal yang lumrah sering diucapkan, hal seperti itu. Padahal apa itu termasuk jumpa jampinya mereka. Baik, lanjut. Wa adwiyah wa tadkhinat, ada adwiyahnya. Sihir itu kadang ada mengandung kayak obat, bisa. Jadi pernah ya ikhwah di kota tanah. Ya, ini antum kalau yang di Karangmelati tahu paling. Dulu tapi udah mati alhamdulillahnya. Dulu itu kurang lebih ya 10 tahun yang lalu lah, depan SD itu karena saya juga pernah nganter teman ke sana berapa kali itu. Itu tukang pijat yang masyhur sekali kalau di sana. Mungkin Mas Made tahu mungkin.
Ikhwan-ikhwan yang Karang Tengah itu. Karena depan SD Kota Tanah itulah pokoknya. Nggak pernah sebutkan, mungkin Anda sebutkan tahu namanya. Itu Masya Allah, masyhur di mana-mana katanya itu bisa menyembuhkan ini. Maka memang ada, dan itu mungkin bisa sembuh. Penyakit diobati dengan sihir, itu bisa sembuh kadang memang. Tapi tidak boleh. Tapi nggak boleh. Maka wa adwiyah, kata Syekh Shalih Fauzan ini. Kadang sihir itu apa? Berbentuk obat. Maka hati-hati. Hati-hati. Ini yang sering anak khawatirkan pribadi sejak alhamdulillah 2013, 2012 sejak mulai ngerti sunnah, ngeri kalau pijet tuh gitu. Kalau apa pijet itu dijompa-jampi, hati-hati antum ya ikhwah. Nah, siapa jenenge le? Nah, bapaknya sapa? Wah, hati-hati antum kalau udah digituin itu. Maka lebih baik berhati-hati dan lebih di apa namanya ya, dicek dulu apakah dukunnya ini pakai sihir, tukang pijitnya ini pakai sihir, apakah enggak, itu harus hati-hati. Baik. Wa tadkhinat, asap-asap tadkhin. Aslinya rokok, tapi asap-asap dengan ya mungkin kalau di kita menyana ya. Kalau di Saudi mungkin dengan bukhurnya banyak asap. Walahu haqiqah. Apa walahu haqiqah? Sihir itu memang nyata. Haqiqah, ada nyatanya, ada bekasnya. Memang betul. Dan Nabi pun pernah kena sihir. Akan tetapi mungkin pembahasan yang lain kita akan hadirkan insyaallah taala. Pada intinya apa? Walahu haqiqah. Ada afeknya, ada nyatanya, ada memang real ada. Tapi tugas kita bukan lemah di hadapan sihir, bukan. Tapi apa? Untuk menjauhi, menghindari dan membentengi diri kita. Itu yang paling penting. Wa min huma yu'atsiru fil qulub ini. Wa min huma yu'atsiru fil qulub. Ada efek dalam hati kita. Wal abdan, dan badan kita. Maka Syekh itu pernah berbicara di atas Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau pernah mengkisahkan ada seseorang itu kurusnya tidak wajar atau sebaliknya, gemuknya nggak wajar. Kurus tidak wajar, gemuk nggak. Intinya nggak wajar-wajar itulah. Dicek, nggak ada keluhan di dokter dan lain sebagainya, maka itu mungkin tanda kena sihir bisa jadi. Maka bagaimana solusinya? Bukan datang ke tukang ruqyah, bukan. Ini yang sering salah kaprah juga ini kaum muslimin, apalagi yang sudah ngaji ini. Dikit-dikit minta ruqyah, itu bukan kebiasaan kaum ulama atau ulama-ulama salaf, bukan ya ikhwah. Maka kalau mendapatkan seperti itu, bagaimana ngeruqyah sendiri, itu yang pertama. Ini bukan promosi ruqyah, juga nggak ada. Maka ruqyah itu bukan profesi. Maka kalau antum ada ruqyah syar'iyah, itu zaman ulama nggak ada seperti itu. Ruqyah itu bukan sebuah profesi, bukan. Akan tapi memang kalau misalkan kita meruqyah orang, kemudian dikasih hadiah, dikasih ujroh, dikasih ongkos, diterima boleh nggak? Boleh memang. Tetap memang boleh. Karena ada hadisnya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu meruqyah salah satu orang yang panas. Kemudian sahabat ini hanya membaca Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Dikasih daging kambing. Datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini debat. Sahabat ini debat, nggak mau makan, satunya boleh, satunya nggak boleh. Ya sudah, kalau begitu kita datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini si fulan tadi ngeruqyah, dikasih daging, boleh nggak dimakan? Ayo makan bareng sama saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka diperbolehkan. Akan tapi bukan suatu profesi yang sehingga lemah kaum muslimin ini meminta ruqyah. Karena sekali lagi, meminta ruqyah itu bukan kebiasaan orang-orang soleh. Tapi apa? Meruqyah diri kita sendiri. Itulah kebiasaan orang-orang soleh. Baik. Maka tadi apa lanjut tadi? Ada kisah yang nggak wajar, yang mungkin kurusnya bukan karena faktor keturunan, bukan memang nggak mau makan, tapi suatu hal yang nggak wajar. Itu maka ketika tidak ada indikasi sakit dalam dokter, mungkin bisa terkena sihir, waliyadzubillah. Wal abdan, tadi apa? Dalam hati. Wal abdan, dari badan juga ada efeknya. Fayumrot, maka bisa sakit. Wayuktal, bisa membunuh juga, terbunuh. Wayufarriq bainal mar'i wa zawji, juga bisa memisahkan antara istri dan suaminya. Itu bisa sihir. Dan itu real adanya. Wa ta'thiruhu biiznillahi al-kauni al-qadari. Tapi semua ini, efek semua ini dengan izin
Allah Azza wa Jalla Al-Qawni yang ada, Al-Qadari yang mampu. Allah zat yang maha kuasa. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka itu semua termasuk cobaan akidah kita. Sebagian orang itu ya ikhwah mungkin Anda bisa garis bawahi dengan 3 orang atau 3 kriteria orang. Yang pertama, orang itu terlalu takut dengan sihir. Ini juga salah. Terlalu takut, ngeri. Jangan, ngapain? Misalkan nanti, itu katanya dengan agama fulan misalkan. Yang kalau di tubuh gue lumayan banyak itu terkenal nyantetnya misalkan. Ngapain takut? Ngapain takut? Tidak usah. Itu kelompok yang pertama, terlalu takut. Itu salah. Kita kaum muslimin ya ikhwah, gak ada yang bisa menandingi tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Satu pun gak ada. Bahkan ada syekh itu ngomong kepada kita itu waktu itu, kalau ada yang lebih hebat dari la ilaha illallah datang ke sini. Setan takut semuanya, sudah gak ada. Nah itu akidah yang benar, yakin. Itu kelompok yang pertama tadi apa? Terlalu takut, itu salah. Yang kedua, terlalu ngeremehin, ini juga salah. Takut enggak tapi terlalu ngeremehin. Dalam arti apa? Alah, apa itu sihir? Enggak ada sihir itu. Itu juga salah. Menentang sihir. Bahwasanya sihir enggak ada. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, ada dalam surah Al-Baqarah tadi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun juga membenarkan ada. Nah, ini juga salah. Yang pertama berlebihan takut, yang kedua terlalu berani, ibaratnya enggak mengimani ataupun enggak meyakini adanya sihir. Maka itu juga clear. Yang ketiga, ini yang pas, pertengahan. Dia mengimani, memang betul ada sihir dan hakikah. Tapi dia enggak melemahkan hatinya tentang sihir. Juga apa? Dia terus meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting ya. Itu yang inti. Lanjut. Wa huwa amalu syaitani. Dan dalam surah Al-Mulk juga ada. Bagaimana sihir itu kok bisa melakukannya? Kan antum bisa tahu dalam surah Al-Mulk itu. Misalkan syaitan itu mencuri kabar dari langit. Kemudian bintang itu yang jatuh itu, kalau kita bintang jatuh bahasanya ya, itu bintang itu sedang melempar ke syaitan. Sedang melempar ke syaitan. Kalau antum melihat bintang kayak jatuh itu sedang melempar ke syaitan. Itu ada dalilnya yang sahih seperti itu. Lanjut, wa katsirun minhu la yatawassal ilaihi illa bisyirk wa taqarrub ilal arwah al-khabithah bima tuhib. Tadi yang sudah disampaikan di awal. Tidak bisa melakukan sihir kecuali dengan apa? Kesyirikan, pasti. Wa tawassul ila istikhdamiha bil isyraqi biha. Ada kerjasama antara jin dan manusia itu enggak boleh. Dalam surah Al-Jin juga dijelaskan. Seseorang laki-laki meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Tambah binasa malahan. Orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin. Maka enggak boleh. Termasuk kesyirikan. Haitsu yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya ikhwah. Hadisnya sahih. Qalu, para sahabat berkata, "Wa ma hiya, apa itu dosa yang membinasakan ya Rasulullah?" Qala al-isyraku billah was-sihr. Yang pertama syirik kepada Allah. Setelah syirik, dosa yang paling besar apa? Sihir. Nah, ini kan ada berarti sihir. Itu maksud dosa yang paling besar. Fahuwa dakhil fi syirki min nahiyatain. Sihir itu bisa menjadi syirik karena 2 hal ini. An-nahiyatul ula ma fihi min istikhdami syayatin. Kenapa kok bisa dinamakan dengan syirik dan dosa besar? Karena dia bekerja sama dengan syaitan. Wa ta'alluqu bihim. Ta'alluq bergantung hati dengan syaitan. Wa taqarrub ilaihim, mendekatkan kepada syaitan. Bima yuhibbunahu, dengan apa-apa yang syaitan cintai. Maka ya ikhwah, kita nggak boleh sholat di belakang sihir, penyihir, itu nggak boleh. Nggak sah sholat kita. Kalau tahu betul real, kita wajib mengulangi. Maka alhamdulillah kalau di saya sudah berubah. 3 tahun yang lalu sempat imamnya suka ngelenik. Tahu ngelenik enggak? Ngelenik itu nyewok, kalau bahasa yang lainnya. Bahasa yang lainnya dukun lah kurang lebihnya. Itu bahasa mereka. Maka enggak boleh. Baik. Liyakumu bi khidmati sahir fasihru min ta'limi syaitan. Sihir itu ajarannya syaitan. Ini Allah Ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Al-Baqarah ayat 102 yang tadi saya bacakan tadi. Maka
syaitan itu yang kufur mengajari kepada manusia sihir, dan itu tidak boleh. Baik, lanjut. Atsaniyah, tadi yang pertama apa ya ikhwah? Disebabkan sihir itu termasuk dalam kesyirikan karena apa? Karena yang pertama mereka kerjasama dengan syaitan. Sekarang yang kedua, atsaniyah. Nah kan? Balik sampai ke murajah bahasa Arab. Kenapa kok atsaniyah? Kenapa enggak isnan? Karena penghitungan. Tadi kan satu, dua, atsani awalnya. Tapi dari tadi an-nahiyah itu mu'annas, atsaniyah. Kaidahnya betul. Itu kan sudah tahu sebetulnya, akhirnya ngerti aslinya. Tapi wallahu alam, semoga masih ingat. Semoga masih ingat. Baik. Atsaniyah ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Kenapa di sihir itu termasuk dosa besar dan termasuk kesyirikan juga? Karena dia mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Da'wa itu mengaku-ngaku. Ilmal ghaib, ilmu ghaib. Kan tukang sihir itu gini, itu gini. Maka ya ikhwah, terkadang kita pun tanpa kita sadari ini, tanpa kita ngerasa, kadang kita jadi sihir. Ternyata jadi sihir. Bagaimana? Nanti kamu akan gini, misalkan. Nanti kamu akan gini. Seolah-olah apa? Nebak. Kebetulan loh, kan bener kan omongan saya tadi. Nah, itu termasuk apa? Sifatnya sihir itu. Sifatnya dukun. Maka tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan kita mau menyampaikan atau menginformasikan, maka jangan lupa untuk kaitkan itu semua dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, jangan kayak gitu, nanti gini gitu. Maka itu suatu hal berhati-hati, bukan sembrono. Bukan hal yang sembrono. Baik, sebentar ya ikhwah. Baik. Berikutnya apa tadi? Wa da'wa musyarakatillahi fi dzalik. Dia mengaku-ngaku apa? Seolah-olah menandingi Allah Azza wa Jal. Ikhwah, kita harus meyakini seluruh makhluk Allah ini nggak ada yang tahu tentang hal-hal yang gaib. Apakah Nabi tahu? Nggak tahu juga. Nabi Muhammad nggak tahu, apalagi nabi-nabi yang lain. Tapi bagaimana? Allah yang mengabari kepada para nabi. Itu loh. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah yang mengabarkan ke Nabi. Dalam surah Jin juga ada. Bahkan juga dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ada yang bertanya tentang ruh. Maka katakanlah ruh itu tentang urusan Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak di ayat yang lain. Di antaranya juga apa dalam surah Al-Baqarah ini, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka sungguh apa? Mengetahui bagi orang-orang yang telah membeli sesuatu itu untuk akhiratnya, digadaikan akhiratnya. Wa idza kana kadzalika fala syakka annahu kufur wa syirk yunaqidul aqidah. Wa yajib qatlu muta'atih. Syuf ikhwah. Wa yajib qatlu muta'atih. Wajib membunuh orang yang melakukannya. Muta'atih itu artinya fa'il atau sahir. Muta'atih dari fa'il dari kata ta'ata yuta'ati, artinya apa? Orang yang melakukannya. Murtakib. Muta'atih. Wajib dibunuh. Di kita penyihir, dukun diundang di kajian. Masya Allah. Di antaranya apa? Ngisi kajian malah. Masya Allah. Itu di antara apa? Kebobrokan akidah di kita ini ya. Di negara kita ini. Maka tugas kita bareng-bareng untuk meluruskan itu. Bahkan, subhanallah, tanda-tanda akhir zaman itu sudah sangat banyak terjadi. Terlebih di Indonesia ini. Beberapa hari yang lalu juga tidak tahu kapan itu terjadinya, tapi anak tahunya baru beberapa hari yang lalu. Seorang laki-laki pakai daster, jelas dia pakai daster, disuruh ngisi kajian, subhanallah. Maka apa? Laknat Allah Azza wa Jalla kepada mereka itu mana? Kan sudah jelas hadisnya.
Di antaranya juga dukun ngisi kajian. Allah musta'an. Jamaahnya juga banyak. Wal iyadu billah. Baik. Kama qatalahu jama'atun min akabir sahabah. Kama qatalahu jama'atun min akabir sahabah. Para sahabat dahulu ikhwah telah membunuh para penyihir-penyihir. Dan sampai detik ini, kebanyakan di negara Arab, khususnya Saudi Arabia. Kalau negara yang lain, wallahu a'lam. Saudi Arabia kalau ada dukun, langsung nggak pakai lama. GPL nggak pakai lama, dipenggal. Dipenggal. Kalau dia bertaubat, mungkin dipenjara, direhabilitas, mungkin suatu saat akan dibebaskan kalau dia benar-benar bertaubat. Tapi kalau nggak bertaubat, langsung dipenggal. Itu real dan ana dengar langsung dari orang Saudi sana. Bukan qila wa qal. Itu di antara negeri yang menerapkan itu dan betul. Waqad tasahalan nas fi sya'nis sahir was sihir. Ini. Tasahalan nas, waqad lagi. Tasahala yatasahalu, bermudah-mudahan. Sungguh manusia itu banyak yang bermudah-mudahan masalah sihir. Warubama adau dzalika fannan minal fununil lati yaftakhiruna biha. Bahkan sebagian menjadi fan, apa itu fan? Sebagai pelajaran, sebagai hal yang diajarkan di halayak umum. Dan itu terjadi di Indonesia. Dipelajari bahkan sebagian ponpes lah katakanlah ya. Kalau sudah tingkat tinggi di pondoknya nanti berhak mendapatkan belajar kitab khusus tentang sihir. Itu ada ikhwah. Itu ada. Mungkin kalau antum pernah di ponpes mungkin akan tahu. Tapi kalau mungkin belum pernah mungkin enggak pernah dengar. Tapi itu memang ada. Subhanallah. Baik. Wa yamnahuna ashabal jawaiz wa tasji' wa yuqimuna nawadi wal hafalati wal musabaqati lis-saharah. Nah, di antara sihir itu juga ya ikhwah apa namanya? Subhanallah, apa yang di TV-TV itu sulap. Nah, sama ya ikhwah. Maka harus berhati-hati jangan nonton sulap, jangan. Kalau dalam dulu banget di kita ya, khususnya di Oku Timur, mungkin di Oki ya sama lah. Debus zaman dulu, Masya Allah. Anak sekali seumur umur, dan itu juga nyesel nonton itu. Dulu di pasar Sumberjaya itu. Waktu itu apa yang memperlihatkan dia apa namanya nggak cerdas mempan ini, subhanallah itu semuanya sihir. Semuanya adalah sihir. Mungkin Akhir Dodi pernah lihat juga mungkin ya. Nah, itu sihir semuanya. Maka subhanallah masih ingat itu semuanya sihir. Dan alhamdulillah cuma sekali itu dan menyesal menontonnya itu. Dan harus nyesel ya, Pak. Jangan malah bangga. Baik, kita harus menyesali itu. Wal musabaqat lisihir apa di perlombakan. Ya kan sekarang ada tuh. Bahkan tingkat dunia sihir, pesulap tingkat dunia itu kan. Baik. Wa yahduruha alaf. Oh, Masya Allah. Wa yahduruha alaf kata beliau. Yang datang yang hadir hadoro yahduru. Alaf. Apa tuh alaf? Jamak dari alaf. Ribuan orang yang datang. Bahkan yang terbaru itu, bukan yang terbaru ya, Ana masih ingat mungkin 2-3 tahun yang lalu lah. Ada yang, Ana juga gak nonton, cuma diceritain sama Ustaz Ana. Itu apa? Orang duduk, orang tiduran, dibelah ininya, badannya. Masya Allah. Nanti digabungkan dengan orang yang lain, katanya seperti itu. Subhanallah, sihirnya luar biasa ya. Itu semua tipu daya syaitan. Hati-hati ikhwah. Hati-hati. Baik. Au yasmunahu bisyarik au yusammunahu bisyirik. Wallahu alam itu nama dari Saudi mungkin atau orang-orang dinamakan dengan syirik pakai sin bukan pakai shin. Wa hadza minal jahal bid-din wa tahawun bi sya'nil aqidah wa tamkin lil abashin atau lil abithin. Wa tamkin lil abithin. Apa kata beliau? Hadza minal jahal. Ini termasuk kebodohan bid-din dengan agama. Coba kita lihat yang nonton debus, yang nonton pesulap, bisa dicek aja lah. 90% orang Islam yang nonton itu. Watahawun bermudah-mudahan bisya'nil akidah dengan urusan akidah. Watamkinil abithin dan memungkinkan apa orang-orang berabith, sendoguro abith hal yang sia-sia. Abath. Orang yang sia-sia. Baik, itu masalah sihir. Sekarang yang kedua, al-kahana au kuhana sama ininya. Wal irafah, dukun atau paranormal sama. Kalau kita orang goblok ya, bukan orang pinter. Antum jangan ikutin orang pinter ya. Antum berarti mendukung mereka.
Manggilnya apa? Orang goblok, jangan orang pinter. Karena dia itu ada orang pinter. Anak sering ya Allah, bahkan keluarganya sendiri loh, masya Allah buahnya sering dicurhatin. Kan manggilnya sering tuh kak kan, kak gimana ya gini. Padahal tekon yang orang pinter ya Allah, le, lama katanya, subhanallah ya. Mari masih belum bisa apa mendakwahi secara ini. Ya tugas kita lah untuk mendakwahi, mengingatkan minimal tauhid dan kesyirikan itu loh ya. Itu minimalnya. Karena kalau mati dalam keadaan seperti itu, Allah nggak mengampuni. Allah nggak mengampuni. Subhanallah. Baik. Wa huma iddi'a'u ilmil ghaib. Kalau sihir tadi apa ini bedanya? Apa bedanya sihir dan dukun? Ini antum tahu. Sihir itu dia memberikan efek kepada orang lain. Membuat sakit, membuat suami istri cerai, membuat orang itu kena penyakit, membuat susah fokusnya, membuat orang susah rezekinya, itu sihir. Membuat orang itu misalkan, oh ini saingan toko ini, tokonya itu kelihatannya disepikan atau apa, sihir. Pokoknya hal-hal yang memberikan efek kepada orang lain itu namanya sihir. Lalu dukun ataupun orang paranormal itu apa? Iddia ilmil ghaib. Dia yang mengakui hal-hal ghaib. Atau dia yang mendeklarasikan tahu tentang ghaib. Misalkan bagaimana? Mbah, jaluk tulung nanti kalau nikah sama orang yang bagaimana modelnya? Oh, gini le. Yang lahirnya di bulan apa ini? Desember, gini-gini. Nah, itu namanya apa? Dukun seperti itu. Bedain dukun sama sihir seperti itu. Misal lagi, kalau mau nyawah biar sawah apa jenengannya? Panannya bagus apa? Nah, ini harus hari ini, nanti tandurnya hari Selasa, jangan hari Senin misalnya. Nah, itu namanya apa? Dukun ataupun paranormal sama. Kalau sihir nggak seperti itu modelnya. Nggak seperti itu modelnya apa? Dia yang yu'athir ala al-akharin, memberikan efek kepada orang lain. Baik. Wa ma'rifatul umur ghaibah kal akhbar bima sayaqa fil ard. Apa kata beliau? Seperti mengabarkan apa yang akan terjadi. Dan itu sering. Di antaranya itu Masya Allah, saya pernah dengar langsung, jangan nikah sama orang yang tanggalnya gini, sama anak yang pertama. Antum anak pertama nih, perempuan anak pertama, nggak boleh itu. Nanti apa? Nggak langgeng keluarganya. Masya Allah. Itulah dukun. Atau banyak lah. Sampai itu ikhwah ada rela itu, orang rela dioperasi atau di apa tentang lahirnya anak. Jangan lahir di ini, nanti kalau lahir di ini, anakmu gini-gini, pokoknya cepet lahirin. Masya Allah. Bahkan sempat, ini bukan kilawakol, bukan cerita fiktif. Teman saya sendiri malahan ngomong sendiri. Ijab 2 kali ya, Ikhwan. Nanti gak tahu pernah cerita di mana ya, lupa. Di Blitar atau di Oke, dulu pernah kajian cerita. Ijab itu 2 kali. Kenapa? Katanya gini, ngomong sama anak. Katanya dulu itu yang pertama di tanggalnya salah. Makanya susah dapat anak katanya. Ijab lagi. Alhamdulillah dapat anak, subhanallah. Ya itulah permainan syaitan ya. Permainan syaitan. Subhanallah. Baik, lanjut. Wa ma sayahsul wa aina makana syai'il mafqud. Nah, contoh hilang sesuatu datang ke dukun. Bah, itu apa namanya? Dompet hilang, itu ini hilang. Itu namanya apa? Dukun ataupun orang tidak normal tadi. Wa dzalika an tariq istikhdami syayatin alladzina yastariquna as-sam'a minas sama'. Loh, Ustaz itu benar tahu kok. Benar kejadiannya dan real fakta, dapat itu barang hilangnya, dapat malingnya. Nah, ini contohnya. Kenapa? Karena dia nyuri kabar dari langit. Apa dalilnya? Surah Asy-Syu'ara ayat 221 223. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulqawna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Di antara juga dalam yulquna sam'afan, yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Apakah kamu mau aku kabari tentang apa-apa yang tanazzalus syayatin? Yang syaitan itu apa? Saring tanazzal. Nah, apa ya kalau diartikan dalam kita itu? Ya saling menurunkan kabar gitu loh. Ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Dia mendengarkan kabar dari langit lalu dikabarkan kepada dukun, gitu simpelnya. Asy-Syu'ara 221 223. Maka itu kalau benar maka dia memang mendapatkan kabar dari langit yang nyolong tadi. Jangan heran. Itu benar, jangan heran, memang seperti itu. Baik.
Lanjut, wadzalika anna syaitana yastariqu al-kalimah min kalamil malaikah. Setan itu nyuri kabar dari kabarnya para malaikat. Fayulqiha fi udhunil kahin. Lalu ngabarin ke kupingnya dukun tadi. Wa yakdzibul kahin. Lalu kahin dukun tadi apa? Berdusta. Seolah dia yang tahu jampi-jampi gini. Lalu akhirnya setan bisikin ke telinganya gitu loh. Ma hadzil kalimah mi'ah kadibah fayusaddiqun nas. Walaupun satu benar, 99-nya salah. Tapi dibenarkan. Coba antum, dukun bolak-balik didatangi orang, tapi yang benar cuma satu, yang manjur cuma satu, orang-orang pada ngomong itu dukun benar. Padahal 99 salah, satu yang benar. Baik, jam 2.46. Sebentar lagi. 5 menit lagi insyaallah. Baik, berikutnya. Apa efek datangi dukunnya ikhwah? Ini yang penting. Dukun, sihir sama semuanya itu. Karena apa? Lafaz di sini nggak dibedakan. Dibedakan itu hanya kerjaannya. Satu sihir, tukang nyihir orang lain, tukang lukai orang lain, tukang nyakiti orang lain, itu namanya sihir. Dukun mengetahui hal yang gaib, tapi konsekuensinya semuanya sama, dibunuh dalam apa namanya ajaran Islam. Apa konsekuensinya ini? Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata sapa wonge datang teko kahinan maf'ul objek. Kahin enggak boleh kahinun, tapi apa kahinan kan gitu. Kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan perkataan dukun. Nanti gini, kalau nikah tanggal segini gini, kalau bangun rumah tanggal ini gini. Dibenarkan, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Bima unzila ala Muhammad, dengan syariat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Bayangkan ikhwan. Masih sholat, tetap kafir. Sampai kapan? Dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah wajib syahadat? Kalau mampu dan bisa, diharuskan pakai syahadat lagi. Itu ya ikhwan. Subhanallah. Wa ma yajibu tanbih alaihi wa tanabbuhi lahu anna as-saharata wal kuhana wal arafina ya'buthuna wa aqaidin nas bihaitsu yadhharuna bimadharil atibba. Dukun-dukun itu, para orang tidak normal dan lain sebagainya itu, bimadharil atibba, penampilannya seolah-olah kayak dokter. Apa maksudnya atibba di sini? Kayak orang apa ya kalau bahasanya ya? Yes, penyembuh lah itulah. Bahkan kedok ruqyah syariah juga banyak ikhwah. Ruqyah syar'inya mbah ini, empok ini, dulu pernah inilah ya. Maka apa kedoknya ruqyah syar'iyyah, bahkan awalnya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, sihir sudah, sihir. Walaupun dia bisa ngaji. Nah, gitu loh. Fa ya'murunal marda bidzabhi li ghairillah, kadang diperintahkan nyembelih selain Allah. Yadbahu khurufan, kambing dan lain sebagainya. Sifatuhu kadza wa kadza, sifatnya harus gini, warnanya hitam gini. Kadang ayam jago warnanya harus gini, nggak boleh ditawar belinya ya, sama dengan sihir. Au dajajah, ayam, au yaktubuna lahum tolasim syirkiyah. Tolasim itu simbol-simbol rajah itu, kayak rajah itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak tahu antum kalau ada yang pernah punya raja nanti cerita ya, gimana reaksinya raja. Alhamdulillah kalau anda nggak pernah punya. Cuma kalau ngelihat ataupun megang sering. Dulu punya kawan-kawan itu sering tak lihat, Masya Allah. Apalagi di kamar saya itu ada orang yang dari apa namanya Gunung Raya sana. Itu adik kelas saya. Itu Masya Allah. Raja jimatnya banyak. Waliyadzubillah. Dan pecandu narkoba lagi, Masya Allah, waktu zaman itu. Taib. Lanjut lagi, wa ta'widhi syaitaniyah bi sifati khurusi ya'alliqunaha fi riqabihim. Nah, digantung yu'alliquna fi riqabihim, digantung ke lehernya. Antum pernah lihat ya ikhwah, anak kecil dikalungin kotak hitam? Nah, dia pernah lihat enggak itu? Anak kecil dikalungin kotak hitam. Di kampung saya di Sumberjaya masih banyak kotak hitam. Itu diantaranya sihir ataupun ajimat dan sebagainya. Au yad'unaha fi sanadiqihim,
taruh di sonadik kotak-kotak mereka, mungkin ditanam di rumahnya, au fi buyutihim, di dalam rumahnya, di lantainya dan lain sebagainya. Thayyib. Wal ba'dul akhar yadhhar bi madharil mukhbir 'anil mughibat wa amakin lisyai'. Dan masih banyak lagi ya ikhwah tentang masalah sihir, dukun dan lain sebagainya ini. Pada intinya itu termasuk dosa besar kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ancamannya orang yang datang ke dukun, ke sihir, ke para tidak normal itu semuanya, maka dia telah kafir ketika membenarkan perkataan dukun atau orang tersebut. Kalau hanya datang, wallahu alam, dia telah tidak diterima sholatnya, tidak diterima sholat dan wajib bertaubat. Taib, itu diantara yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah ya ikhwah. Maka pembahasan ini mungkin sudah sering kita dengar, akan tapi kita harus sering diingat-ingat dan sering dinasihatin untuk keluarga kita, diri kita terlebih dahulu, keluarga kita, agar hal seperti ini itu terangkat dari tubuh kaum muslimin. Hal seperti itu harus diangkat. Dan mungkin di antara kita masih yang memiliki katakanlah jimat, pegangan dan lain sebagainya, silakan segera untuk dihancurkan. Tidak boleh disimpan. Walaupun kita nggak meyakini, tetap karena itu adalah barang kesyirikan, harus kita musnahkan. Di antara memuliakan syiar-syiar Allah, itu disunnahkan untuk dihancurkan. Dianjurkan untuk dihancurkan. Karena apa? Karena melindungi akidah kita, melindungi keyakinan kita yang benar. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, tafadhal. Kalau ada yang pertanyaan atau ada yang disampaikan baik sesuai dengan tema atau di luar tema, semoga bisa bermanfaat. Tafadhal, Pak Dedi Chandra, tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ini Ustaz, kan misalnya ada yang pernah itu ngajakin ke Lampung gitu kan. Jadi kan kita berprofesi driver lah taruh kan. Kita kan kadang nggak nanya Ustaz, mau kemana ngapain kan. Oh kita ke Lampung yuk. Sudah kan gitu. Jadi rupanya ngantar ini orang berobat kan, ke dukun apa ke kiai lah ngomongnya kan. Tapi rupanya ya dukun lah Ustaz, kurang lebih gitu. Itu kayak mana posisi kita Ustaz? Kena apa sholat 40 hari itu nggak diterima bagaimana Ustaz? Insyaallah. Baik. Yang pertama, ini kata para ulama itu kalau ada pertanyaan satu kemudian jawabannya berkaitan dengan itu termasuk sedekah. Maka gini, anak jawab terlebih dahulu. Di luar pertanyaan antum tapi berkaitan. Orang yang safar dalam kemaksiatan nggak boleh jamak dan qashar sholat. Nah, itu mungkin jarang sebagian ada yang tahu. Nggak boleh. Jamak qashar sholat itu hanya bagi yang mereka safarnya satu, bukan kemaksiatan. Yang kedua, safarnya jelas. Kalau orang kabur itu nggak boleh qashar. Kabur kemana? Pokoknya keluar dari rumah, kemana aja. Itu nggak boleh qashar. Tapi kalau dia safarnya jelas, walaupun kabur, mau kabur kemana? Ke Saudi, ya terserah. Qashar tengah jalan nggak apa-apa. Tapi dia jelas tujuannya itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau antum tahunya dari awal, maka antum termasuk bagian ta'awun al-ismi wal udwan. Apa? Saling menolong dalam kedosa dan permusuhan. Tapi kalau tahunya sudah di sana, maka wallahu alam, semoga Allah mengampuni kita semuanya dan segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah taala itu termasuk udzur karena tidak tahu sudah tengah jalan. Kalau itu sudah di tengah jalan. Wallahu a'lam. Baik, itu diantara yang ini. Ada yang lain? Tafadhal. Pak Lubis, silakan. Jelas Pak Dedi ya, insyaallah ya? Jelas Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Tafadhal Pak Lubis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya di luar tema ini Ustaz. Silakan, tafadhal. Kalau sholat berjamaah itu Ustaz, seperti di musola kita itu, misalnya imam, al-imam. Nah, terus di belakangnya kan makmum. Mau sholat sunnah, apakah harus pakai surah lagi? Sementara imam masih berdiri di situ, apa masih ada di posisi imam? Syukran Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Afwan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan sutrah ya ikhwah. Apa itu sutrah?
sutra adalah segala sesuatu untuk menandai kita sedang sholat, batasan sholat. Itu yang pertama, itu pengertian dari sutra, segala sesuatu menandai untuk kita sholat. Sifat sutra bagaimana? Nah, ini ada sifatnya. Sifat sutra itu yang sifatnya dia bertegak kurang lebih ya 25 cm lah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengibaratkan sutra itu muakhiratul ibil, kata Nabi. Apa muakhiratul ibil? Sandaran ketika duduk di atas onta. Ini antum bisa lihat di grup kita biar langsung jelas ikhwah semuanya. Contoh sutra di zaman Nabi itu seperti ini. Nih, anak kirimkan fotonya biar kita belajar langsung praktek ikhwah. Sutra muakhiratul ibil. Nah, ini. Sebentar, anak kirim ke antum dulu. Baik. Sudah terlihat belum ya ikhwah? Mas Budi sudah terlihat belum? Belum Ustaz. Belum ya? Loading. Nah, itu. Nah, ada masuk insya Allah. Sudah masuk Mas Budi? Tidak Ustaz. Nah, itu contoh sutra di zaman Nabi SAW. Contoh. Jadi apa? Muakhiratul ibil. Ketika antum duduk di onta itu ada sandaran yang kecil. Nah, itu namanya sutra. Maka nggak bisa sutra itu dengan sejadah, nggak bisa. Itu satu. Sutra dengan karpet nggak bisa. Itu contoh yang salah. Maka sebagian orang ada yang mengatakan sejadah itu sutra. Salah. Karena apa? Nabi mengibaratkan muakhiratul ibil. Tempat bersandarnya ketika duduk di atas onta. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana ketika kita sholat di belakang imam, dan imam itu masih di situ, gitu ya, kurang lebihnya. Nanti kalau kurang pas diingatkan. Lalu dia sholat, maka apapun itu yang di depannya ikhwah, itu boleh dijadikan sutra. Baik orang, bahkan ada riwayat itu, onta ataupun kambing. Misal, kita lagi di tengah jalan, ya, zaman dulu kan bawanya onta. Tengah padang pasir, kalau di kita di Arab padang pasir. Mau sholat, onta taruh depannya. Untuk apa? Jadi sutroh. Itu diperbolehkan. Maka dengan keadaan yang tadi sangat diperbolehkan ketika apa? Depannya seorang imam dan dia belum beranjak atau belum pergi, masih sholat. Kalau duduk, tergantung duduknya. Kalau duduknya ngadep ke antum ya sebaiknya di tempat yang lain. Nanti kirain nyembah orang imam tersebut lagi. Imam lagi duduk kayak gini, antum sholat depannya, ya nggak apa. Tapi kalau imam yang ngadepnya ke kiblat, antum sholat di belakangnya nggak apa-apa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang. Minimal makruh larangan ini. Bukan haram insya Allah, tapi makruh. Menjadikan sutra sebuah makanan. Karena kita makruh sholat di samping makanan. Ya, makan apa itu? Minuman, atau mungkin diantaranya kalau anak-anak santri itu kadang botol minum, itu lebih baik dihindari. Walaupun teksnya sih makanan, minuman nggak ada teksnya. Tapi untuk kita berhati-hati. Kenapa? Mungkin lagi sholat, kayaknya haus kayaknya ini. Nah, itu nggak diperkenankan, makruh minimalnya. Maka selain itu diperbolehkan apapun itu, misalkan bantal misalnya tinggi kan, atau apalah misalkan buku misalnya yang sifatnya bisa tinggi, atau laptop misalkan yang laptopnya dimiringin tinggi itu misalnya, diperbolehkan. Itu Pak Lubis. Tergambar Pak Lubis? Tergambar Ustaz. Nah, baik, berikutnya tafadhol kalau ada. Silakan. Mas Made, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya berkenaan dengan Bilal Jumat. Nah, biasanya untuk
mengiringi imam itu naik mimbar, si Bilal ini mengiringinya dengan doa-doa. Dan lazimnya para jamaah itu mengaminkan doa-doanya tersebut. Nah, bagaimana dengan doa-doa yang demikian? Syukran Ustaz. Tayyib. Kalau enggak salah kayaknya masih sedikit ingat kayaknya. Biasanya itu Bilal ngomongnya ya ma'syaral muslimin misalkan. Wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dari akhir lah. Wa idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghut. Itu sebenarnya hadis, betul itu. Fala jum'atalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Naiklah mimbar. Imam siapa namanya khatib. Allahumma sholli ala Muhammad, ada ke sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah dan seterusnya lah doa. Posisi kita bagaimana? Tidak boleh mengaminkan. Tidak boleh mengaminkan. Kenapa? Satu, itu perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Maka kita tidak boleh mengaminkan. Kalau ada dengar sholawat, kita jawab. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau untuk doa lebih baik diam. Tidak boleh mengikut mengaminkan. Adapun doa khutbah Jumat kita mengaminkan ya ikhwah, ini sering jamaah itu salah kaprah. Kan khutbah Jumat gak boleh doa, yang gak boleh itu ngangkat tangannya. Yang gak boleh ngangkat tangannya. Imam khatib doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat misalkan. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Kita boleh mengaminkan, yang gak boleh itu mengangkat tangan. Karena dahulu para sahabat gak mengangkat tangan ketika Nabi SAW doa khutbah Jumat. Nabi SAW tapi mengisyaratkan tangannya seperti ini, mengangkat tangan. Allah maghfir. Makanya kenapa kok sang khotib itu mengangkat tangan seperti ini? Itu memang sunnahnya. Kecuali satu keadaan doa sholat istisqa, Nabi mengangkatnya sampai angkat seperti itu. Tapi kalau sholat istisqa Jumat, Idul Fitri, Idul Adha itu enggak mengangkat tangan. Tapi mengaminkan iya. Tapi kalau Bilal tadi, Bilal termasuk kebid'ahan seperti itu. Maka enggak ada Bilal itu. Enggak ada Bilal. Sejak zaman Nabi enggak ada. Zaman Nabi enggak ada. Sahabat juga enggak ada. Wallahu a'lam. Nanti coba kita telusuri Bilal itu sejak zaman siapa adanya. Di zaman Nabi enggak ada. Maka disitulah letak dalil yang kuat enggak adanya sholat qabliyah Jumat ya ikhwah. Ini mungkin sebagian dari antum ada yang sudah tahu atau ada yang masih ragu. Enggak ada sholat qabliyah Jumat. Kalau mereka sholat qabliyah Jumat, antum ngapain? Antum diam saja, mungkin zikir, mungkin apa dan lain sebagainya. Karena imam belum naik, maka boleh antum zikir. Imam belum naik, antum boleh baca Quran gitu. Maka enggak ada sholat qabliyah Jumat. Kenapa? Di zaman Nabi SAW, Nabi langsung naik baru azan. Kapan sholat qabliyahnya terusan berarti? Sedangkan sholat qabliyah itu seringnya apa? Ketika sudah masuk sholat, sudah azan. Maka enggak ada waktu qabliyah Jumat. Itu Mas Madi. Tergambar Mas Madi insyaallah ya? Insyaallah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, kalau yang lainnya kalau ada silakan. Baik yang sesuai dengan tema atau di luar tema kalau sekiranya memerlukan atau perlu kita untuk diskusikan. Baik, cukup kalau tidak ada ya ikhwah. Baik, fadhil Pak Dedi kalau ada lagi. Ini Ustaz. Nanti kan di akhirat itu kan ada mizan itu Ustaz, timbangan apa amal kebaikan dan kejelekan Ustaz. Betul. Nah, terus nanti seandainya di dunia itu kita udah istighfar nih Ustaz, bertobat nasuha gitu kan. Kan ibaratnya kan kalau udah bertobat kan dosa kita dihapus Ustaz. Jadi yang nanti timbangan besok itu apa masih ada nanti di akhirat apa enggak Ustaz? Baik, Masya Allah. Jadi dosa kita tuh sangat banyak Pak Dedi. Dosa kita tuh mungkin setiap detik, setiap menit kalau dihitung itu Masya Allah sangat banyak. Sedangkan istighfar kita mungkin masih belum ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin ikhlasnya masih 80%, 70%, dan masih banyak kelalaian lagi. Salat kita mungkin 70% khusyuk, 30%-nya hilang, atau bahkan 30% khusyuk yang 70%-nya nggak tahu kemana. Maka kita itu seorang hamba yang banyak dosa.
Dan istighfar kita itu harapan kita Allah mengampuni seluruh dosa kita. Allah mengampuni seluruh dosa kita. Tapi tidak memungkini kemungkinan karena saking banyaknya dosa kita, masih ada yang di mizan ditimbang tersebut, masih banyak. Mungkin kezaliman yang kita lupa, mungkin 1000, 2000 yang belum kita ini, itu harus kita korek-korek, ingat-ingat mumpung di dunia. Maka kalau di mizan itu diantaranya kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah yang maha tahu semuanya. Dan diantara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisabku ini dengan hisab semudah-mudah. Nah, kalau hisabnya dimudahkan, di mizan dilewatkan saja. Maksudnya dilewatkan apa? Banyak amal baiknya. Fa amma man thaqlat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuh fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka orang-orang yang mendapatkan timbangannya lebih berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa huwa dia 'ishah dalam kehidupan radiyah yang Allah ridhoi, kehidupannya enak, kenikmatan enak. Tapi kalau wa amma man khaffat mawazinuh, kebaikannya lebih sedikit, maka dia apa? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Maka itu kita harus wajib takut dalam itu. Jangan sampai wah kan sudah istighfar, berarti sudah diampuni dosanya. Loh, kita dosanya begitu banyak, ibaratnya kok istighfar sekali masih kurang cukup, istighfar 100 kali masih kurang gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja setiap harinya beliau tidak kurang beristighfar, meminta taubat kepada Allah Azza wa Jal 70 kali. Di riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi yang pasti masuk surga, nggak nyicipin sedikit pun neraka. Nah, apalagi kita. Mungkin kemarin belum istighfar 70 kali kita. Mungkin hari ini wallahu a'lam kan gitu. Maka itu diantara hal yang harus kita khawatirkan, kita takutkan. Nggak boleh kita pede. Nah, itu nggak boleh kita terlalu pede. Kan saya sudah ini, saya itu nggak boleh. Tapi apa terus kita mahmakana. Apapun itu yang kita lakukan yang terbaik, kita tetap banyak kekurangannya. Itulah, kita banyak kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Atau ada lagi yang kita cukupkan? Baik, kita cukupkan insyaallah taala. Kalau tidak ada, insyaallah taala kita lanjutkan di hari Selasa biidznillah, ujian latihan, bukan ujian. Saya gantilah bahasanya, bukan ujian, latihan saja. Latihan di hari Selasa biidznillah taala, tauhid dan akidah insyaallah, tauhid dan akidah. Tauhid dan bahasa Arab insyaallah taala, maka nanti pakai quizzes insyaallah. Quizzes itu insyaallah lebih mudah daripada ini. Nanti insyaallah cara-caranya kita sampaikan di forum seperti ini. Baik. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada antum semuanya yang telah meluangkan waktu. Semoga waktu yang kita luangkan ini sebagai amal pahala kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal, dan menghapus dosa-dosa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita tutup kafatu majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.